Kedudukan yang tinggi bisa didapatkan dengan kemampuan kesungguhan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bisa didapatkan dengan kemampuan kesungguhan yang tinggi. Faman talabal ula syahral layali, maka barang siapa mencari kedudukan yang tinggi, maka barang siapa mencari kedudukan yang tinggi, hendaknya ia menghidupkan waktu malam. Hendaknya ia menghidupkan waktu malamnya. Al-Imam Syafi'i memulai syairnya dengan sebuah ungkapan biqadril kadi tuktasabul ma'ali. Kedudukan yang tinggi itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan kesungguhan yang tinggi. Adanya kesungguhan, bersungguh-sungguh, berupaya, berusaha dalam meraih kedudukan atau pangkat yang lebih tinggi. Ketika seseorang itu di dalam dunia pekerjaan, dia mau upgrade pangkat, upgrade level, naik pangkat dari karyawan menjadi kepala toko atau kepala pabrik misalkan, maka dia itu harus ada kesungguhan, harus ada usaha atau upaya, yaitu dalam bekerja lebih giat, dalam bekerja lebih rajin, dalam bekerja lebih tepat waktunya. Ya. Dengan terus begitu, Pak, insya Allah dia akan bisa naik pangkat, naik level lebih tinggi lagi.
seperti halnya diri kita berstatus seorang hamba. Alhamdulillah kita sudah dari sejak lahir ayah ibu kita sudah beragama Islam. Ini perlu kita syukuri. Tetapi perlu kita ketahui status kehambaan kita. Loh, kenapa sih? Kelas 1, 2, 3, kelas 4 ya. Kembali lagi ya. Status kehambaan kita ketika diri kita ini ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita jaga, dan apa? Kita usaha semaksimal mungkin ikhlas mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya yang di rukun Islam. Dalam amal sosial pun kita juga diperintahkan. Apa amal sosial? Perbuatan sosial. Dalam saling menjaga hubungan sesama manusia, Satrio dengan Ustadz, Rahmat dengan Desi, menjaga hubungan artinya apa? Mau mempraktekkan ya, melakukan, mengamalkan apa? Yaitu akhlakul karimah, budi pekertian yang baik. Akhlakul karimah itu budi pekerti, adab, tata krama itu berlaku untuk semua hamba, semua manusia, kecuali bukan manusia, kera ya, salah. Manusia yang berakal waras. Kalau nggak akal waras, nggak bisa. Amin. Bahkan seorang nabi pun, Nabi Muhammad SAW itu juga terkena hukum sosial. Hukum sosial itu apa sih tadi? Hukum sosial itu adalah hukum yang berisi tentang berkaitan dengan sesama diri kita atau sesama manusia. Nah, itu termasuk hukum sosial. Jadi ketika seorang itu ingin mendapatkan pangkat derajat yang tinggi, harus ada upaya atau usaha. Faman walabula sahabat daya. Di sini Imam Syafi'i memberikan contoh bagaimana cara kita itu upgrade, menaikkan level pangkat kita lebih tinggi lagi menuju kemuliaan. Itu bagaimana? Faman walabula sahabat daya. Maka dari Imam Syafi'i, ketika kita yang benar-benar cari itu adalah kedudukan di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah, maka sahrul layali, hidupkanlah waktu malamnya, hidupkan waktu malamnya. Menghidupkan waktu malam itu dengan apa? Apakah hanya dengan membuat kopi, membakar rokok,
menekankan itu, menaikkan pangkat diri kita untuk bisa apa? Mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam apa? Surat Al-Isra. Al-Isra kemarin sudah dibahas. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian malam. Wa minal laili itu ada kata yang namanya memang mastur, tidak terlihat. Bagi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian malamnya itu fatahajjat bihi nafilatan, yaitu di sebagian malam itu Allah jadikan untuk apa? Kita bisa tahajud, kita untuk bisa melakukan sholat malam, sholat 2 rakaat, untuk bisa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua amal itu, perbuatan tersebut ya, termasuk bihi nafilatallah yang menjadi amal tambahan kita, yang menjadi ladang pahala untuk diri kita. Bukan hanya mendapatkan pahala, asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah mengatakan apa? Semoga dengan kalian para hamba-hambaku yang menjadikan malamnya tidak full tidur, mulai habis isya full bangunnya jam 5 ya, tapi sebelum subuh kamu mau bangun, menjadikan sebagian malam itu untuk bangun, wudu, sholat tahajud 2 rakaat, kemudian berdoa, membaca istighfar, membaca zikir, sholawat atau baca Quran, ya kan? Kemudian munajat kepada Allah, menyesali atas maksiat perbuatan-perbuatan yang hanya membuang umur kita, yang tidak ada manfaatnya ketika kita di akhirat nanti. Amin. Di situ Allah mengatakan asa ayyab asa rabbuka. Ketika engkau sudah melakukan itu tahajud, ya ibadah-ibadah tambahan itu, tahajud, sholat malam itu terus ibadah tambahan. Kata Allah apa? Semoga derajatmu, pangkatmu, kedudukanmu, ya itu Allah angkat menjadi kedudukan yang mahmud, menjadi kedudukan yang mulia. Bukan hanya pangkat kita, kedudukan kita di sisi Allah, di dunia pun Allah upgrade levelnya. Tahu upgrade ya? Apa? Naik level. Paham ya? Yang merasa pemikirannya itu buat ngapal susah, banyak masalah, solusinya gampang. Bisa punya cerita. Dulu di depannya Ustaz itu, ya kan ruko ya, almarhum Ustaz Hasan itu punya peninggalan ruko. Itu sewaktu masa hidupnya Ustaz Hasan itu ada orang nyewa ruko buat buka kopi. Masih kamu kenalan ya? Nah, yang buka kopi ini itu sedang terkena ujian musibah lah, lagi kena musibah keluarganya, yaitu yang fotokopi itu. Musibahnya apa? Tidak bisa sebutkan, takut itu aib. Tapi pada intinya setiap jam 3:30 Ustaz bangun itu ya, mendengar dia bangun, bahkan sempat penasaran waktu jendela itu kan kamar mandi di depan pos kan ada ya, kalau sama itu dulu ya, pernah kan? Itu kamar mandi sana itu dulu ya, kata istrinya dulu, ada suaminya dulu ya, gantian buang air kecil dia dulu, bahkan mandi sampai kadang-kadang depan pintu
punya rumah jalan selama perjalanan seminggu, ya, seminggu lebih atau mau 2 minggu itu ya, bisa perhatikan karena bangun jam 3 setengah 3 itu kan mana mungkin setelah mimpi nah kemudian apa setelah itu 2 minggu gak terlihat lagi ya, ternyata apa musibah yang pernah sedang dia alami Allah angkat, Allah melunasi semua segala apa yang menjadi kekurangan, di-upgrade, bahkan sekarang punya rumah sendiri. Awalnya rumahnya di situ. Ya. Pertama ada rumah kena musibah, akhirnya rela cari kos, cari ruko yang bisa untuk ditinggal sama keluarga dia. Dan anaknya berusaha PPKC. Sekarang udah tahajud. Kalian punya masalah apa? Bangun malam. Ngaku Ustaz paksa. Awalnya itu gak enak. Kata Imam Haddad, awalnya anakun wa akhiruha hana. Awal mula kita mencoba mengupgrade, menaikkan level kita, ingin mencari ridho Allah, ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya masalah apa, pengen cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba awal mula anak. Permulaannya itu terasa berat, capek, gak nikmat. Wa akhiruha hana. Maka di penghujungnya hanya kebahagiaan. Bukan hanya satu orang, 2 orang, banyak di kalangan ya teman-teman ustaz, ya, orang-orang sekitar ustaz ada meminta solusi tentang suatu masalah ini, bagaimana cara memecahkan masalahnya. Coba sesaat kan jam 3 malam bangun, ngapain ustaz? Nyolong ayam? Bukan nyolong ayam, tapi apa? Wudu, ambil wudumu, gelar sejadahmu, pakai takwamu dan kopiahmu, sholat 2 rakaat. Sholat hajat sama sholat tahajud, minta kepada Allah. Jangan sekali 2 hari selesai terus. Kalau bisa istiqomahkan. Orang yang rajin tahajud pasti hidupnya enak. Yang rajin sholat malam, bangun malam enak. Itu janji Allah. Di ayat lain Allah mengatakan apa? Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa orang-orang yang menginginkan ridhoku kata Allah SWT, maka dia itu harus apa? Jahadu, bersungguh-sungguh. Paham ya? Harus bisa mematahkan nafsu, keinginan yang nafsu itu senang. Tidur itu enak gak? Tidur itu enak gak? Ya pernah. Enak. Kalau kamu tidak tidur, oh enak. Pas lagi nyenyak-nyenyaknya, mimpi lagi jalan-jalan sama siapa, ke tempat yang nikmat, tiba-tiba dibangun. Soalnya aku masih lagi, dompet malam santai kok. Ya. Namun kan untuk tahan. Itu kan nafsu dipatahkan dia mau bangun, dan tahajud memang punya gak wajib. Tapi itu salah satu jalan metode untuk mempercepat kamu ya bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bahkan tidak ada seorang wali, seorang yang menjadi kekasih Allah, mendapatkan pangkat wali Allah, pangkat kekasih Allah, melainkan apa? Dia dilantik di sepertiga malam. Waman romal ala, waman romal ula min ghairi katin.
Dan barang siapa yang menginginkan kedudukan yang tinggi min ghairi kadin, tanpa adanya kesungguhan, wa man qawmatula, dan barang siapa menginginkan kedudukan yang tinggi min ghairi kadin, tanpa adanya kesungguhan, ada al-umra fi dhalatil muhali, maka ia telah menyia-nyiakan umurnya. Ada al-umra, maka ia telah menyia-nyiakan umurnya, telah membuang umurnya lewat begitu saja. Fi dhalatil muhali, dalam pencarian yang mustahil dia dapatkan. Fi dhalatil muhali, dalam pencarian yang mustahil dia dapatkan. Tarumul izza summa tanamu laila, engkau menginginkan kemuliaan. Tarumul izza, engkau menginginkan kemuliaan. Summa tanamu laila, sedangkan engkau waktu malamnya digunakan untuk tidur. Summa tanamu laila, sedangkan engkau waktu malamnya digunakan untuk tidur. Nah, Imam Syafi'i bertanya, ente pengen mulia, kamu pengen mulia, ingin lebih bisa mendapatkan dudukan ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan Allah, tapi malamnya tidur, full morong, full mimpi, full ngiler, tambahan ngomong. Jadi tidur, bangun-bangun senang, ya, nggak merasa punya dosa ya, merasa nggak bisa. Makanya Ustadz melatih kalian. Makanya kalian itu kan dengarkan ini. Kalian ini kan bukan pesantren, hanya ngaji program seperti pesantren. Makanya setiap ahad Ustadz bikin majlis al-Qusra. Paham? Setiap ahad Ustadz melatih kalian. Tapi kalau kalian sudah Ustadz buatkan majlis kalian tidak mau, berarti kalian tidak mau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya melatih kalian bangun pagi, tapi melatih kalian mengamalkan suatu hadis Rasulullah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian tidaklah dia keluar dari tempat dia sholat sampai menunggu datang waktu isyraq, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan apa? Wajabat lahu ya umrah. Maka dia itu mendapatkan apa? Wajib atasnya mendapatkan pahala seperti pahala umroh dan haji. Paham ya? Kesel orang, oh enak nyaman. Paham ya? Coba nyaman. Makanya tadi, kapan kalian mau berubah? Jangan sampai kalian ketika dewasa merasa menyesal. Enggak menyesal. Coba saja ketika kalian sudah menua, sudah sampai tua, kalian akan tanya, syukurnya dulu saya tadi akan masuk bisa saya mengatakan ini, mendidik saya begini. Tapi saya kepala saya terlalu keras, akal saya terlalu keras sehingga menolak nasihat dari guru saya. Jangan itu sampai itu dah. Layak, itu nggak ada manfaat. Paham ya? Makanya apa yang Ustaz ajarkan, apa yang Ustaz berikan pendidikan kepada kalian, itu semua adalah apa? Baik. Nggak ada Ustaz ngajarin apa? Yang memburukkan, menjelek. Paham ya? Ya usul bahwa tolak lagi. Siapa orang yang mencari mutiara? Ya usul bahwa siapa orang yang mencari mutiara, maka selamilah, masuklah ke dalam lautan tersebut. Maka masuklah ke dalam lautan tersebut.
Mutiara itu ada terbentuk dari dasar laut. Paham? Kamu tahu ini kepiting Alaska itu mengapa harganya mahal? Kepiting Alaska bukan rajungan. Tahu kepiting Alaska? Tahu? Yang biasa mungkin makan restoran yang mahal. Itu kepiting Alaska kan 1 kilo yang beratnya aja 1 kilo atau 3 kilo itu harganya 7 juta. 7 juta. Buat HP beli kepiting Alaska. Kenapa mahal seperti itu? Karena mencarinya itu sulit di tengah samudera yang ombaknya sangat besar, dan itu tidak setiap hari ada. Itu ada setiap ada badai. Bawahnya taruhannya dan orang yang mencari bekerja kepiting Alaska bayarnya bisa ratusan juta, 200 juta sekali berangkat pulang dapat 200 juta. Tapi taruhannya apa? Nyawa. Di tengah samudera itu kepiting Alaska itu ada ketika sedang menjadi badai. Paham ya? Tapi jangan lihat mahalnya, lihat apa? Sulitnya dalam mencari. Mutiara kenapa mahal? Kamu harus menyelam dasar lautan. Paham? Jadi harga buat suatu barang itu mahal bukan karena apa? Bisa jadi karena sulit mencarinya, sulit dalam proses membuatnya. Ya. Kadang kita nggak bisa menghargai suatu barang gitu. Oh, ini kan murah. Di emperan lagi coba masalah di emperan. Amin. Ya surga orang yang menginginkan mutiara maka dia itu harus menyelami dasar lautan. Ulumil kabi bil himawil awali. Kedudukan yang tinggi, kedudukan ya. Ulumil kabi itu kedudukan yang sangat tinggi. Ulumil kabi kedudukan yang sangat tinggi bil himawil awali. Bisa diraih dengan semangat yang sangat tinggi. Bisa diraih dengan semangat yang sangat tinggi. Itu jamak awali ali. Bisa diraih dengan semangat yang tinggi. Pengen kedudukan yang sangat tinggi, ya semangatnya harus lebih tinggi lagi. Ya. Saya ingin cita-cita jadi dokter ternyata nggak mudah. Sekolahnya itu bayarnya mahal. Pengen yang gratisan, ya kamu harus punya sesuatu yang istimewa untuk kamu tampilkan, untuk kamu tampakkan, sehingga apa? Sekolah kedokteran itu bisa melihat oh kamu anaknya berkompetensi, anaknya berbeda. Nyantol, kamu itu hebat, dapat beasiswa. Wa izul mar'i fi saharil layali. Sedangkan kemuliaan seseorang itu fi saharil layali tergantung pada menghidupkan waktu malamnya. Tergantung pada menghidupkan waktu malamnya. Nah ya, ini pelajaran mahmudah. Kemudian kita beralih pelajaran tauhid. Sampai mana pelajaran tauhidnya? Pelajaran tauhidnya sampai